Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Maulana dari D4 Manajemen Perhotelan akan mempresentasikan tentang proposal penelitian pariwisata saya yang berjudul Pengaruh Disiplin Terhadap Kualitas Kerja Karyawan di Pangeran Beach Hotel Padang. Untuk bab 1 yaitu latar belakang masalah bisa dilihat di sini, yaitu perkembangan hotel di berbagai kota dilihat dari sektor ekonomi, sektor pariwisata, dan sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Salah satunya adalah Kota Padang. Banyaknya dan meningkatnya populasi hotel yang ada di Padang juga dikarenakan oleh adanya faktor pariwisata yang berkembang dengan pesat. Maka dari itu, setiap hotel harus memiliki cara khusus agar keberadaan hotel berjalan dengan lancar dan tujuan hotel dapat tercapai secara maksimal. Menurut Agus Sulastiono, hotel adalah salah satu usaha yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus bagi para wisatawan. Hasibuan berpendapat bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan-peraturan yang berlaku. Disiplin tentunya diperlukan dalam mengerjakan segala sesuatunya. Hal tersebut bertujuan agar hal yang dikerjakan terlaksana dengan baik. Seperti saat bekerja di hotel, tentunya disiplin sangatlah diperlukan untuk kemajuan hotel tersebut. Untuk kualitas, Ciptono berpendapat bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kedisiplinan dan kualitas sangat berkaitan erat dengan hotel, seperti pada bagian housekeeping, menangani kebersihan kamar dan lingkungan yang ada di hotel. Housekeeping menjaga kebersihan hotel mulai dari bagian terluar hotel sampai bagian terdalam hotel. Semua kebersihan yang ada adalah tanggung jawab dari seorang housekeeping. Pangeran Beach Hotel Padang adalah salah satu hotel yang ada di Kota Padang, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, akomodasi perhotelan, dan restoran di bawah pengelolaan Pangeran Group yang berdiri resmi pada 22 November 1990. Berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 79, Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Pangeran Beach Hotel Padang memiliki 176 kamar yang terdiri dari 5 lantai. Pangeran Beach Hotel Padang memiliki 7 departemen yang mendukung operasional hotel berjalan dengan baik. Departemen-departemen tersebut yaitu front office, F&B, housekeeping, marketing, accounting, engineering, human resource department. Untuk identifikasi masalah, pertama, menurunnya ketepatan room boy atau roommate dalam penyiapan kamar. Yang kedua, meningkatnya komplain dari tamu dikarenakan keterlambatan kesiapan kamar. 3. Kurangnya perlengkapan dalam bekerja untuk setiap floor. Yang 4. Terdapatnya room boy atau roommate yang masih sering terlambat saat briefing. Untuk pembatasan masalah, pertama, kualitas kerja di Pangeran Beach Hotel Padang. Yang kedua, pengaruh disiplin terhadap kualitas pelayanan room boy atau roommate pada tingkat occupancy. Selanjutnya ada perumusan masalah. 1. Perumusan masalahnya, bagaimanakah kualitas pelayanan room boy atau roommate di Pangeran Beach Hotel Padang. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh disiplin terhadap kualitas pelayanan room boy atau roommate terhadap tingkat okupansi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk tujuan umumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan bagian housekeeping. Untuk tujuan khususnya yaitu mendeskripsikan kualitas pelayanan room boy atau roommate Pangeran Beach Hotel. Yang selanjutnya ada mendeskripsikan tingkat pelayanan saat okupansi tinggi di Pangeran Beach Hotel. Selanjutnya mendeskripsikan pengaruh disiplin terhadap kualitas pelayanan room boy atau roommate pada tingkat kunjungan tamu di Pangeran Beach Hotel. Selanjutnya ada manfaat penelitian.
Yang pertama, manfaatnya yaitu bagi hotel, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, bagi ilmu pengetahuan yaitu sebagai referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang. Yang ketiga, bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman mengenai kualitas pelayanan. Yang keempat, bagi mahasiswa, penelitian ini bermanfaat dan memberikan gambaran tentang pentingnya kualitas pelayanan di hotel. Untuk bab 2, kajian teori, bisa lihat di sini. Pertama, aspek-aspek teoritis. Pertama, kualitas kerja. Penilaian adalah kegiatan manajemen untuk mengevaluasi perilaku dan hasil kerja karyawan, serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Itu menurut Hasibuan. Dua hal yang dievaluasi dalam menilai kinerja karyawan berdasarkan definisi di atas, yaitu perilaku dan kualitas kerja karyawan. Penilaian perilaku dilihat dari beberapa hal, seperti kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi, dan partisipasi hasil kerja yang dilakukan atau dilaksanakan karyawan atas tugas-tugasnya. Kualitas kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kerja. Yang pertama yaitu faktor individu. Faktor individu berkaitan dengan keahlian, motivasi, dan komitmen. Yang kedua, faktor kepemimpinan. Faktor kepemimpinan berkaitan dengan kualitas dukungan dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, manajer, atau ketua kelompok kerja. Yang ketiga, ada faktor kelompok atau rekan kerja berkaitan dengan kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja. Yang keempat, faktor sistem. Faktor sistem berkaitan dengan sistem atau metode kerja yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi. Yang kelima, ada faktor situasi. Faktor situasi berkaitan dengan tekanan dan perubahan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Yang ketiga, ada indikator-indikator kualitas kerja. Yang pertama, pengetahuan dan pemberian pelatihan. Dengan adanya pelatihan serta pengetahuan yang lebih diterapkan lagi, maka akan meningkatkan kesadaran tersendiri bagi karyawan. Yang kedua, kemampuan berorientasi dalam intelijensi dan daya pikir. Adanya daya pikir yang baik mampu membuat karyawan melakukan pekerjaannya dengan baik juga, terhindar dari masalah komplain dari tamu atau atasan. Yang ketiga, ada keterampilan. Keterampilan seorang karyawan juga dapat dilihat dari kualitas kerjanya, karena semakin baiknya kualitas yang diberikan, maka keterampilan bekerja seorang karyawan dapat terlihat. Yang keempat, penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan. Penguasaan ilmu yang baik akan mampu membuat seorang karyawan akan bekerja dengan kompeten dan berkualitas. 5. Pengawasan teknis. Tidak hanya karyawan, atasan, ataupun manajer juga sangat berperan penting dalam kualitas kerja karyawan. Maka dari itu diperlukannya pengawasan secara teknis oleh atasan maupun manajer. Untuk kerangka konseptual bisa dilihat di sini. Dan untuk hipotesis HA-nya, terdapat pengaruh disiplin dalam bekerja terhadap tingkat kualitas bekerja karyawan Pangeran Beach Hotel Padang. Untuk H0-nya, tidak terdapat pengaruh disiplin dalam bekerja terhadap tingkat kualitas bekerja karyawan Pangeran Beach Hotel Padang. Untuk bab 3, metodologi penelitian, bisa dilihat di sini. Yang pertama, jenis penelitian. Berdasarkan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, data kuantitatif, dengan metode survei. Data yang diperoleh akan dianalisis dan interpretasikan sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan. Menurut Ari Kunto,
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Menurut Sugiono, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kualitatif yang diangkakan misalnya terdapat dalam skala pengukuran suatu pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan alternatif jawaban di mana masing-masing sangat setuju diberi angka 4, setuju angka 3, kurang setuju angka 2, tidak setuju angka 1. Arik Kunto berpendapat bahwa metode survei merupakan suatu jenis penelitian yang banyak dilakukan oleh peneliti dalam bidang sosiologi, bisnis, politik, pemerintahan, dan pendidikan. Metode survei ini dimaksudkan untuk mengetahui mengumpulkan pendapat atau informasi dari masyarakat mengenai status gejala pada waktu penelitian dilangsungkan. Selanjutnya ada variabel penelitian. Menurut Surya Brata, mendefinisikan variabel sebagai yang akan menjadi objek penelitian. Variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini adalah variabel mandiri, yaitu X. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.